warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang teks berita. Kita mulai dengan pengertian dari teks berita itu sendiri. Teks berita adalah jenis teks narasi yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Sedangkan pengertian berita menurut dari KBBI adalah cerita atau karangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat atau sebuah laporan, pemberitahuan, dan pengumuman. Setelah itu kita mulai dari ciri-ciri teks berita. Ciri-ciri dari teks berita meliputi faktual, aktual, unik, dan menarik, juga berpengaruh bagi masyarakat luas. Untuk lebih jelasnya bisa saya jelaskan bagi berikut. Mulai dari faktual. Faktual adalah suatu kejadian yang bersifat nyata, benar-benar terjadi, dan tidak terikat oleh waktu, baik kejadian itu terjadi saat ini atau di masa lalu. Dalam teks berita harus mengandung unsur terkini, terbaru, terhangat, baru saja, atau sedang terjadi. Pengertian terbaru bisa merupakan fakta terbaru yang ditemukan dari suatu peristiwa lama atau peristiwa yang baru saja terjadi. Setelah itu kita bahas mengenai aktual. Aktual adalah suatu kejadian yang bersifat nyata dan benar-benar terjadi dan sedang hangat-hangatnya menjadi pembicaraan banyak orang. Setelah itu kita bahas mengenai unik dan menarik. Teks berita itu harus unik atau berbeda penyampaiannya dengan yang lain dan dikemas dengan kata-kata yang menarik dan dapat menarik perhatian pendengar atau pembacanya. Unsur menarik maksudnya adalah berita harus menimbulkan rasa ingin tahu dan ketertarikan dari masyarakat untuk menyimak isi tersebut. Peristiwa yang menarik dan diminati oleh masyarakat biasanya bersifat menghibur, aneh, memiliki unsur kedekatan, mengandung nilai kemanusiaan, mengandung unsur seks atau kriminalitas, dan juga konflik. Setelah itu kita bahas mengenai berpengaruh pada masyarakat luas. Teks berita harus memberikan pengaruh terhadap masyarakat sebagai pendengar. Juga terdapat waktu dan tempat kronologi kejadian. Teks berita biasanya selalu dilengkapi dengan tuntutan waktu terjadi dan juga kronologi kejadian atau bagaimana peristiwa kejadian itu terjadi. Setelah itu kita bahas mengenai objektif. Objektif adalah bahwa berita yang disampaikan benar-benar berita yang tanpa dipengaruhi oleh pandangan atau opini pribadi. Setelah itu bahasa yang baku, sederhana, dan juga komunikatif. Bahasa yang digunakan di dalam teks berita pada umumnya menggunakan bahasa baku, sederhana, dan komunikatif. Bahasa baku adalah ragam bahasa yang pengucapan dan penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Kaidah standar dapat berupa pedoman ejaan atau IYD, tata bahasa baku, dan kamus umum. Setelah itu kita bahas mengenai tentang struktur teks berita. Yang pertama ada orientasi berita. Bagian atau struktur pertama teks berita adalah orientasi berita. Orientasi berita biasanya dan selalu berada di bagian awal paragraf teks berita, yang mana memiliki fungsi sebagai bagian pembuka. Orientasi berita sendiri dapat diartikan sebagai bagian dari teks berita yang berisi pengenalan terkait masalah atau peristiwa yang akan dibahas dalam sebuah berita. Pada bagian ini, seorang penulis yang ingin membuat teks berita dapat menjelaskan informasi awal mengenai berita. Tujuan dari orientasi berita adalah membuat pembaca dapat mengetahui informasi atau peristiwa apa yang akan dibaca pada bagian teks selanjutnya. Oleh karena itu, orientasi berita harus disusun dengan menarik dan mampu memberikan gambaran tentang informasi yang ditulis. Hal ini menjadi penentu pembaca untuk melanjutkan membaca teks berita atau tidak. Selanjutnya, peristiwa.
Bagian atau struktur kedua dari teks berita yang perlu kita perhatikan adalah peristiwa. Pada bagian ini, penulis bisa menceritakan dan mendeskripsikan tentang peristiwa atau kejadian kepada pembaca. Cerita dan penjelasan dapat disajikan secara detail dan lengkap serta sesuai dengan urutan waktu atau kronologi. Selain itu, informasi yang dijelaskan dan diceritakan oleh penulis telah melalui proses verifikasi sehingga dapat dipastikan kebenaran dan validitasnya. Apabila sebuah berita tidak benar-benar memiliki nilai validitas, maka bisa jadi sebuah berita dapat menimbulkan miskomunikasi dan disinformasi. Bahkan dapat juga membuat kerugian untuk beberapa pihak tertentu. Pada bagian ini, penulis dapat menjelaskan terkait pertanyaan dari unsur mengapa dan bagaimana. Oleh karena itu, selain menyampaikan informasi terkait peristiwa secara detail, urut dan valid, penulis juga harus memiliki kemampuan menulis cerita yang baik supaya pembaca dapat menikmati berita yang disajikan. Bagian yang terakhir yaitu sumber berita. Bagian atau struktur dari teks berita yang ketiga yaitu mencantumkan atau menyebutkan sumber berita. Secara umum, sumber berita biasanya berasal dari proses wawancara atau aktivitas reportase yang dilakukan oleh reporter atau penulis berita. Reporter dapat menempatkan bagian sumber berita di awal berita atau bisa juga di akhir berita. Beberapa cara yang digunakan untuk mendapatkan sumber berita adalah dengan meliput siaran pers. Selain itu, reporter juga bisa melakukan tanya jawab secara langsung kepada para narasumber atau para ahli. Apabila masih dibutuhkan sumber pendukung, reporter bisa mengutip dari laporan, data statistik, surat, hingga berbagai dokumen resmi yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.